persekutuan ibadah kita pada malam hari ini. Persekutuan ibadah Jemaat Kemim Jodiapel 2 di Kolom 4 pada keluarga Sumesei. Tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita membaca Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dalam kitab Roma 14 ayatnya yang pertama sampai dengan 12. Dan bolehkah kita akan membaca berbalas-balasan Roma 14 ayat yang pertama sampai dengan 12. Bolehkah ayat-ayat yang ganjil dibacakan oleh pria kaum bapa, dan ayat-ayat yang genap akan dibacakan oleh wanita kaum ibu. Jadi untuk ayat-ayat yang ganjil oleh laki-laki dan ayat-ayat yang genap oleh perempuan. Perikop ini berjudul Jangan Menghakimi Saudara. Kita mulai. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berkuasa bersatu hari yang tertentu dalam melakukan Tuhan, dan siapa orang yang melakukannya Tuhan, supaya menjadi ucap syukur kepada Allah. Siapa yang melakukannya Tuhan, dan dia mengucap syukur kepada-Nya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati adalah dalam Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi apakah engkau menghakimi saudaramu? Atau apakah engkau menghina saudaramu? Kita semua harus menghadap kepada pengadilan. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara akan menjadi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita sambut dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demi memberikan tema di minggu yang berjalan ini, jangan menghakimi, di mana yang menjadi latar belakang daripada perikop ini atau tema ini adalah karena perkembangan yang dilihat oleh Umi bahwa media sosial semakin banyak dijadikan sebagai bukan saja sarana berita-berita yang baik, tapi ternyata sudah menjadi sarana untuk berita-berita bohong, hoax, dan lebih mengarah pada pembenaran-pembenaran diri ataupun kelompok, dan telah menghakimi kelompok-kelompok yang lain. Perkembangan ini bukan saja terjadi di persoalan-persoalan politik atau ekonomi, tapi ternyata masuk juga dalam persoalan sosial, kemasyarakatan, bahkan kehidupan bergereja. Nah, oleh karena itu diambil tema di minggu yang berjalan ini, jangan menghakimi. Satu ketika Tuhan Yesus ada di Kapernaum, orang-orang datang membawa orang lumpuh dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk orang lumpuh ini disembuhkan.
Semua langsung menatap, memperhatikan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu Tuhan Yesus akan kasih keajaiban seperti yang mereka lihat. Tapi ternyata terjadi keanehan. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu telah diampuni. Orang-orang kaget. Ada minta kasih baik kok, siapa minta kasih pengampunan? Siapa kata ada minta kesembuhan yang dapat pengampunan? Barangkali antara orang lumpuh, dia harus berasa jangan-jangan Tuhan Yesus nggak dengar, atau Tuhan Yesus salah dengar. Jangan-jangan sini Tuhan Yesus dia salah dengar, kong bilang dosamu telah diampuni. Padahal apa yang dilakukan Yesus adalah ingin memberikan pendamaian bagi orang lumpuh itu dengan Allah. Mari. Oke. Tuhan Yesus memberikan pendamaian kepada orang itu dengan Allah, sehingga orang ini yang dianggap tidak berdamai dengan Allah diampuni dosanya untuk ada pendamaian dengan Allah. Maka Yesus Kristus menjadi pelayan pendamai manusia dengan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita ini Paulus kelihatannya melakukan hal yang sama dengan Yesus Kristus, yaitu Paulus menjadi pelayan pendamaian ketika Paulus ada di Roma, di jemaat Korintus. Dia menulis surat ini di tahun 57 Masehi di rumahnya Gaius. Jadi di Roma pada waktu itu terjadi perkembangan kekristenan yang luar biasa, sehingga benar orang bilang banyak jalan menuju Roma, karena memang ternyata di Roma banyak jalan. Kita belum pernah pergi, cuma baca. Banyak jalan kita akses, baik untuk masalah pangan, tapi untuk akses mobilisasi tentara supaya cepat, dorang bikin jalan banyak di sana. Perkembangan kekristenan ternyata luar biasa. Tetapi perkembangan kekristenan di sana terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi dan non-Yahudi. Non-Yahudi pada waktu itu dikelompokkan sebagian besar adalah orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi merasa sebagai orang-orang Israel, turunan Israel, yang merupakan bangsa yang dipilih Allah. Dan dalam kehidupan mereka tetap memelihara tradisi Israel. Dorang kalau mau potong daging itu ada DP prosedur. Bahkan katanya tidak boleh keluar darah. Nah, prosedur mau potong daging itu pun perlu tempat. Karena dorang takut bahwa pemerintahan Roma, maka tanpa potong daging itu nyanak bikin. Akibatnya, dorang cuma makan sayur. Karena haram bagi mereka makan daging yang tidak mengikuti prosedur, apalagi dalam uraian itu disebutkan darahnya dikeluarkan. Bagaimana ibu-ibu kalau potong daging bokeh, darah kasih keluar? Nah, karena tradisi itu tidak dijalankan, maka orang Yahudi tidak makan daging, orang makan sayur. Sebaliknya, ini orang Yahudi yang baru jadi Kristen, dorang nyadar pusing ini soal Taurat ini, dorang makan segala macam. Maka orang Yahudi menghina ini orang non-Yahudi, orang Yunani, dorang menghina ini orang Yahudi. Sebaliknya, orang Yahudi menghakimi orang Yunani. Nyanak betul mau diikut Kristus, jadi Kristen, mardipe tradisi mau nyanak laksanakan. Karena mereka memegang Taurat. Karena mereka memegang Taurat, dorang hakimi ini orang Yunani. Orang Yunani karena kuasai Taurat, dorang hina ini orang Yahudi. Begitu juga orang Yahudi tetap dengan hari-hari. Ada hari-hari yang mereka kuduskan. Tapi di orang Yunani, semua hari baik. Maka Paulus menuliskan surat ini supaya perselisihan di antara orang Kristen, baik Yahudi maupun non-Yahudi, diakhiri dengan suatu filosofi orang semua ini diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus ada mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk orang yang Yunani juga. Jadi semua ini orang diselamatkan oleh Yesus Kristus.
Makanya tidak usah saling menghina, tidak usah saling menghakimi. Demikian juga dalam pembacaan ini ditekankan, orang semua akan ada penghakiman, pengadilan. Bukan cuma Yunani, tapi baik Yahudi maupun Yunani tetap akan diadili. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus, supaya jangan lagi ada perselisihan Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dalam torang kehidupan saat ini. Barangkali tanpa kita sadari, orang telah melakukan penghinaan terhadap saudara-saudara kita, atau melakukan penghakiman, orang telah menghakimi saudara-saudara kita. Memang enter, Ibu Rita belum muncul kan? Enter orang kamar ada beda. Memang ada perbedaan, apalagi orangnya nak kamar. Sama juga dengan orang semua ini, nyanda ada tuh sama di ibadah kombapa dan terus bagi. Iyo, ada yang gondrong, ada yang terusnya cuma ini Pak Ato dengan Pak Marlon dan badi. Memang ada yang gondrong, ada yang anjur orang. Jadi ya, orang semua memang ada perbedaan. Tetapi orang bukan menonjolkan soal perbedaan, tapi orang juga melihat orang persamaan. Sama juga dengan Pak Mangindahan dulu selalu bilang, orang perbedaan ibarat juga tangan. Orang tangan juga kan ada jempol semua. Bukan main kalau orang tangan jempol semua. Setengah mati lo bikin pukis Ibu Yunita. Apalagi laki-laki. Mau barokol setengah mati kalau di tangan jempol semua. Atau kelingking semua. Setengah mati Pak Nol di barokol itu kan kalau kelingking semua. Atau barokol begini. Atau mau bilang bagus, masuk kelingking semua tuh tangan. Bro, mantap itu bro. Saya mati juga dengan kelingking. Artinya, perbedaan itu memang suatu fakta. Perbedaan itu memang suatu alamiah. Perbedaan itu suatu keniscayaan dalam orang kehidupan. Oleh karena itu, bukan perbedaan yang terangkat, tapi persamaan. Nah, apa yang menjadi persamaan orang semua? Orang persamaan itulah yang Paulus bilang. Orang semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan cuma Pak James yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi Pak Andre juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Pak Noli, Pak Hani, Pak Saudara Ali, semua ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena orang semua ini diselamatkan Tuhan Yesus, maka orang memelihara perdamaian, karena orang sama-sama diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang paling ramai, orang semua memang ada pengadilan di akhir. Ini anak cuma saya yang akan diadili, tapi orang semua akan diadili. Perbuatan orang kepada sesama itu juga yang akan diadili nih, apa yang orang bikin. Oleh karena itu, lewat pembacaan Alkitab ini, mari orang tetap rendah hati, orang menghargai akan perbedaan, kemudian orang pahami bahwa sesama manusia kita ini pun diselamatkan oleh Tuhan kita yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita memelihara kehidupan kita yang rendah hati, kehidupan yang memelihara pendamaian seperti yang Tuhan Yesus dan Paulus lakukan dan mengajarkan pada kita semua. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, malam hari ini, esok, dan seterusnya.